Shalom wanita-wanita yang dikasihi Allah, kita bersyukur untuk saat ini kita boleh sama-sama berkumpul, boleh sama-sama beribadah. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, amin. Oleh karena itu kita sama-sama, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Tuhan aku percaya.
Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Ada kekuatan baru, ada iman yang dibangkitkan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya Tuhan yang bisa kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang akan memberikan kami sukacita-Mu yang melimpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami wanita-wanita Tuhan. Kau memberkati pembicara Tuhan. Kau memberkati Tuhan dia sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore wanita Betel Indonesia yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan di sore hari ini. Kami bersyukur kami diberikan nafas, kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur ada kesempatan lagi yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk bisa duduk diam, memahami, mengerti. Dan kami setia untuk mengerjakannya. Bukan hanya mendengarkan dan mengerti, tapi kami melakukannya dengan setia. Sehingga apa yang kami dengar hari ini, firman itu menjadi satu benih yang subur, berbuah. Berbuah yang manis dan baik dalam kehidupan kami. Bimbing dan tuntun anak-Mu ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan mudah, dengan gampang dimengerti, sehingga itu menjadi berkat buat kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu ini bersama-sama sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore wanita Betel Indonesia. Di dalam berkat kemurahan Tuhan, kita belajar sama-sama firman Tuhan sore hari ini. Di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kesulitan, kesusahan, masalah, pencobaan, selalu ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan satu keadaan yang selalu tenang. Tuhan tidak menciptakan satu kondisi yang selalu settle. Tetapi dalam segala keadaan yang berubah, di dalam segala kesulitan yang ada, Tuhan memberikannya kepada kita untuk membuat kita lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih mendengar suara Tuhan di dalam segala kondisi yang kita hadapi. Melihat bahwa kesulitan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, kita harus paham bahwa Tuhan selalu berusaha untuk berbicara kepada kita. Selalu berusaha untuk membuat kita paham apa yang harus kita kerjakan menghadapi kesulitan dan kesusahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam hari-hari ini banyak orang sekarang merasa khawatir, banyak orang merasa takut, banyak orang merasa gamang dan galau karena COVID. Tetapi percayalah satu hal, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Dia selalu sama. Dia pegang janjinya. Dia tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Dia selalu ada di sebelah kita. Hanya kadang-kadang problemnya, kita tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hanya kadang problemnya, kita tidak mau mengerti apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Karena mungkin saja kita mendengar, tapi kita tidak mau mengerti. Sehingga contoh, di dalam Kisah Rasul 27, di ayatnya yang ke-10, ini adalah cerita tentang kisah Paulus yang berlayar ke Roma dan kemudian mengalami situasi yang tidak menyenangkan di dalam pelayarannya tersebut. Di ayat yang ke-10, Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Rasul Paulus melihat kondisi, diingatkan, dan dia memberikan saran. Tetapi lihat, kadang-kadang kita ini seperti orang-orang yang ada di sekeliling Paulus. Di ayat 11, seorang perwira yang mungkin dia sangat ahli. Karena dia seorang nakoda hebat. Karena dia mungkin seorang perwira yang sudah biasa mengantarkan narapidana dan orang-orang tahanan untuk berlayar dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia berkata, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus.
Saya pikir secara manusiawi itu masuk akal. Kita tentu akan lebih percaya pada saat seorang ahli ekonom bicara tentang ekonomi dibanding seorang hamba Tuhan bicara tentang apa yang seharusnya dikerjakan dan yang seharusnya dipilih. Kita cenderung secara logika memilih siapa expert, siapa ahlinya, dan itu yang kita pegang sebagai kebenaran. Tetapi Tuhan mempunyai cara di dalam menjawab dan menyelesaikan masalah. Seringkali pada saat jawaban Tuhan itu tidak sama dengan kehendak hati kita, kita tidak mau dengar dan tidak mau mengerti. Kita tidak mau paham dan kita tidak mau menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalam cerita Kisah Para Rasul 27 disebutkan, berlayarlah kemudian sekelompok orang tersebut termasuk Paulus. Dan apa yang terjadi sudah bisa diduga, ada banyak hal yang terjadi. Di dalam perjalanannya di ayat yang ke-14 sama-sama kita baca ibu-ibu semua. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Inilah kita Bapak Ibu. Inilah kita. Kita seringkali mengambil pilihan berdasarkan logika kita. Dan setelah kita mengambil pilihan berdasarkan logika kita menghadapi masalah yang besar, kita tidak kembali bertanya kepada Tuhan, tapi kita seringkali menyerah pada keadaan. Seperti yang dipilih dan dialami oleh orang-orang yang ada di dalam kapal bersama dengan Paulus. Kemudian 16, kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan kalau Bapak Ibu baca, hari demi hari mereka membuang satu persatu loading muatan. Mereka berusaha menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Mereka berusaha menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk keluar dari kesulitan dan kesusahan. Seberapa kita hari-hari ini yang seperti itu ibu-ibu semua? Kita berpikir bahwa kita bisa berusaha A, kita bisa berusaha B, kita bisa lakukan A, kita bisa lakukan B. Tapi seberapa kita masih berjalan dan melakukan itu dengan kekuatan kita? Tentu bukan kita tidak melakukan apa-apa, tapi bertanya kepada Tuhan, mendapat hikmat yang dari Tuhan, dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan untuk kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Karena begitu jauh timur dari barat, seringkali cara Tuhan menyelesaikan begitu ajaib. Kita tidak pernah bisa bayangkan bagaimana Tuhan menyelesaikan ini. Seringkali kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah bekerja lebih dulu sebelum kita memintanya kepada Tuhan. Di dalam keadaan ini Bapak Ibu dan ibu-ibu semua sore ini terutama, karena saya berbicara di Wanita Betel Indonesia. Di dalam keluarga, ada satu anchor yang paling kuat. Ada satu jangkar. Kalau kita bicara kapal, itu ada jangkar. Jangkar ini adalah yang menstabilisasi posisi tempat di mana kapal itu supaya tidak bergerak, keterpa oleh angin gelombang ataupun oleh angin yang mendorong kapal tersebut berpindah posisi. Jangkar itu mempertahankan pada posisinya. Di dalam keluarga, ibu memegang peranan utama. Ibu menjadi kunci. Ibu menjadi satu fondasi yang kuat. Karena dari ibu ini, dia menjadi satu stabilizer yang baik buat suami. Penolong yang sepadan buat suami. Dia menjadi pembahasa yang baik untuk mentransfer apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan suami kepada anak-anaknya. Sehingga kalau ibu merasa khawatir, ibu merasa takut, ibu merasa gundah karena masalah, itu akan berdampak kepada seluruh anggota keluarga. Sauh yang kuat ada salah satunya di dalam iman yang dipunyai oleh ibu-ibu semua. Untuk mempunyai sauh yang kuat tersebut, kita harus mengerti, kita harus bersikap seperti anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Bagaimana anak-anak Tuhan bersikap? Kalau Bapak Ibu melanjutkan dan ibu-ibu semua melanjutkan untuk membaca pada ayat yang selanjutnya, kita bisa lihat sampai akhirnya di ayat ke-20, pasal 27, Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Ini luar biasa berarti keadaan badainya. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Putus harapan. Kenapa? Karena mereka yang dilihat hanya badainya. Mereka tidak melihat ada Tuhan yang beserta mereka. Dan inilah yang dilihat.
dan dikerjakan oleh Paulus. Kemudian di ayat 21, ini yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan kerjakan. Bersikap seperti Paulus. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Itu adalah memperingatkan bahwa Tuhan sudah bicara sebelumnya. Kita sudah menyampaikan, tetapi kita memilih pilihan kita sendiri. Tetapi di dalam kesukaran Paulus berdiri untuk memberikan solusi. Sekarang ini dalam juga kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Perhatikan, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Anak-anak Tuhan seharusnya bisa memberikan ketenangan. Memberikan satu jawaban di tengah kesulitan. Mungkin jawaban itu hanya berupa doa. Mungkin jawaban itu hanya kata-kata yang menenangkan. Mungkin jawaban itu hanya kata-kata yang membuat teman kita berhenti menangis. Tetapi kata-kata itu, jika itu berasal dari Tuhan, tentu itu bukan hanya menguatkan, tapi mungkin mengubahkan orang tersebut. Dalam hal ini, kita tidak boleh menyerah. Seperti tadi yang dikatakan di ayat yang ke-20. Sebagaimana orang lain di dalam kapal menyerah begitu saja dan putus harapan. Tetapi kita harus bisa bangkit dan berdiri untuk bisa memberikan jawaban. Dan kita bisa tabah. Anak-anak Tuhan harus tabah menghadapi satu cobaan yang datang bertubi-tubi. Bahkan mungkin kesulitan yang besar. Kenapa Paulus bisa menjadi tabah, berani berdiri, dan mengatakan orang lain untuk tabah? Karena dia yakin, karena dia paham, karena dia dengar langsung apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Di ayat 21 dijelaskan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. 24. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Karena ada satu orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan, seluruh kapal diselamatkan. Adakah kita di dalam hari-hari kita menyerah pada masalah dan kesukaran kita, atau kita bangkit berdiri menyelesaikan masalah, menunjukkan Tuhan mampu untuk berdiri menyelesaikan masalah bersama dengan kita, karena Dia Allah yang peduli atas hidup kita. Adakah kita bersikap seperti Paulus, atau kita bersikap seperti perwira, jurumudi, dan orang-orang lain yang ada di kapal? Anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah. Anak-anak Tuhan harus tabah dan kuat. Kenapa bisa tabah dan kuat? Karena mereka berakar kepada Tuhan yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa kesulitan itu selalu datang dan selalu berganti bentuknya dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak siap, kadang kita kaget luar biasa. Tetapi di dalam segala hal, 1 Petrus 4 ayat 7, ayat yang selalu saya dengungkan dan saya ingat di dalam hati saya. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, sehingga kamu bisa berdoa. Dengan kita bisa berdoa, kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa memahami betul apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tengah badai ini. Haruskah kita duduk diam atau kita melangkah menuju ke pinggir? Haruskah kita belok ke kiri atau kita belok ke kanan? Karena Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan selalu peduli atas kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu melihat pohon, itu sepertinya semuanya di luarnya sama Bapak Ibu. Sepertinya batangnya besar, daunnya rimbun Bapak Ibu. Tetapi pohon yang akarnya merambat ke pinggir, itu tidak mempunyai kekuatan yang besar untuk dia bertahan menghadapi angin badai. Tetapi pohon yang akarnya tunjang ke bawah, vertikal, tertanam dalam ke tanah, dia cenderung berdiri teguh meskipun badai luar biasa menghantam. Pohon yang seperti apa kita? Pohon seperti apa yang sedang kita tumbuhkan di dalam hati dan kehidupan kita? Sudahkah kita berakar dengan kuat pada firman Tuhan dan pada Tuhan? Sudahkah kita betul-betul percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang sanggup menjamin kehidupan kita. Sehingga di tengah badai seperti Paulus dia bisa berdiri bilang, kita harus tabah. Kita akan selamat. Bukan karena dia yakin pada diri sendiri, karena Tuhan bilang pada Paulus dan Paulus yakin dengan apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan katakan.
Karena Tuhan kita tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada kunci bagaimana kita bisa melewati kesukaran. Yang pertama, apakah kita kuat berakar di dalam Tuhan? Pertama, berakar di dalam Tuhan. Apakah kuat kita berakar di dalam Tuhan? Efesus 6 ayat 10. Mari kita buka sama-sama Efesus 6 ayat yang ke-10. Di Efesus 6 ayat yang 10 disebutkan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulang lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ibu-ibu semua, bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan cari bantuan pada teman baik kita. Bukan cari bantuan kepada tetangga kita. Tetapi di saat ada kesukaran datang, ada kebingungan melanda, kegalauan luar biasa hadir di hati kita. Masuk ke kamar, berlutut, cari Tuhan. Dia cuma sejauh doa, dengar suaranya, berakar pada Tuhan. Kita pasti bisa berdiri dan menjawab masalah tersebut. Berakar di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Yang kedua, kita harus yakin betul bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan. Sudahkah kita paham betul apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita? Jika belum, hari ini saya ingatkan ibu-ibu semua, tanya, regardless atau tidak terbatas apapun pekerjaan kita, posisi kita, Tuhan sanggup memakai hidup kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Tidak harus jadi dokter, tidak harus jadi pengajar, tidak harus jadi pendeta, tidak harus menjadi penginjil, tidak harus menjadi diakon. Tapi apapun kita hari ini, tanya Tuhan, di dalam segala posisi kita hari ini ada rencana Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menjadi saksi dan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan orang-orang di sekeliling kita. Yang pastinya permasalahan kita juga pasti dijawab Tuhan. Di dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Mari kita baca Bapak Ibu. Ayat 17-19. Ini seharusnya yang kita bisa katakan kalau kita confident, percaya betul, kita yakin dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Keadaan di sekeliling kita tidak akan merubah jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Imamat yang rajani dan itu tidak pernah berubah. Tuhan sudah bayar lunas untuk hidup kita. Dan hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Oleh karena itu bukan kita dipengaruhi keadaan tapi kita yang mempengaruhi keadaan. Kita hidup harus seperti garam, ibu-ibu. Garam itu bentuknya solid. Tidak ada bedanya. Selalu seperti itu, sederhana, mungkin tidak dilihat orang. Mungkin tidak menarik bentuknya. Tetapi kalau tidak ada garam, semua orang kebingungan. Kalau tidak ada garam, orang akan kehilangan. Kalau tidak ada garam, rasa sayuran pun menjadi aneh. Bukan sayur yang menggarami garam, tapi garam yang menggarami sayuran. Memberikan dampak yang nyata. Meskipun tidak mendapatkan pujian, tapi memberikan dampak yang nyata sebagai perpanjangan tangannya Tuhan. Kalau kita memang ada hidup di dalam rencana Tuhan. Sebagai poin yang kedua, kita harus bisa mengaminkan ayat yang kita baca dari Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Ini pilihan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu pilihan Bapak Ibu. Percaya dan bersuka cita. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Itu adalah yang akan orang katakan jika mereka betul-betul percaya akan hidupnya dipimpin di dalam rencana Tuhan. Keadaan di sekeliling tidak akan mempengaruhi hidupnya, tetapi dia akan mempengaruhi sekelilingnya. Karena dia ada Tuhan di dalam hidupnya.
Poin yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama kita harus berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, kita perlu untuk yakin bahwa kita mempunyai panggilan spesifik dan hidup di dalam panggilannya Tuhan. Sehingga kalau kita tahu ada dalam rencana Tuhan, segala sesuatu boleh berubah. Tapi rencana Tuhan pasti tergenapi dan itu ya dan amin. Dan yang ketiga, ibu-ibu semua, kita perlu menentukan sikap hati kita. Seperti di ayat yang ke-18 katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sikap yang kita pilih itu akan menentukan hasil akhir. Tentu kita bisa memilih dengan benar jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kepada kita mana yang harus kita pilih. Tuhan tidak pernah rencanakan yang buruk, meskipun keadaan sekeliling kita mungkin sulit hari ini. Mungkin keadaan sekeliling kita membingungkan hari ini. Mungkin besok kita bingung harus bagaimana kita menghadapinya. Tapi Bapak Ibu, di satu saat tergalau dalam kehidupan saya, saat saya sulit untuk memilih, saat saya takut untuk mengambil keputusan yang kelihatan kasat matanya sangat tidak comparable atau tidak terbandingkan dan tidak baik secara sisi ekonomis, karir, pekerjaan, saya tiba-tiba dari seorang jemaat, itu sangat menyentuh dalam hati saya. Diingatkan kepada saya Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ibu-ibu, Tuhan gak pernah rancangkan sesuatu yang buruk buat kita. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi itu membuat kita lebih dewasa, lebih dekat dengan Tuhan, lebih berjalan bersama dengan Tuhan, lebih menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah masalah. Sehingga ujung-ujungnya cuma satu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di ayat Yeremia 29 di ayat yang ke-12 bilang, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sudah ibu-ibu di dalam kegalauan kita mencari Tuhan. Atau jangan-jangan kita gak tenang. Boro-boro kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa saja tidak. Boro-boro kita settle untuk mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan bilang. Karena untuk berdoa pun kita sulit. Minta pertolongan Roh Kudus. Lebih lagi kita dengar suara Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk. Meskipun keadaan sekeliling ini buruk. Tapi bukan keadaan yang mengubah kita. Tapi kita anak-anak Tuhan yang mengubah keadaan. Kita akan bisa confidence bersikap itu. Sehingga kalau kita confidence melaksanakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan setiap waktu. Yang kita baca setiap hari. Yang kita doakan di dalam doa-doa kita. Seharusnya hari ini tidak ada anak-anak Tuhan yang merasa galau. Karena tahu apapun yang terjadi, meskipun COVID-19 melanda, tetap janji Tuhan ya dan amin buat anak-anaknya. 1 Tesalonika ayat pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Inilah yang harus kita kerjakan dan lakukan. Apapun momen keadaan kita. Ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Bukan saya bilang itu mudah, tapi itu firman Tuhan. Kita harus bersukacita apapun keadaan kita. 17, tetaplah berdoa. Karena orang yang marah gak bisa berdoa biasanya Bu. Saya gak pernah lihat orang marah bisa berdoa dengan baik. Dan yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mengharapkan kita apa? Bersukacita. Tuhan mengharapkan kita apa? Berdoa. Tuhan mengharapkan kita apa? Bersyukur. Karena kita bisa melihat dengan perspektifnya Tuhan setelah kita berdoa. Kita bisa paham kita harus seperti apa dan ini maksudnya apa. Seringkali mungkin setelah berdoa juga kadang-kadang kita tetap tidak paham. Tetapi percayalah walaupun Bapak belum paham. Di dalam doa Ibu, di dalam doa yang disampaikan. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang hari-hari nanti akhirnya kita akan menyadari
bahwa oh ternyata ini sangat baik buat kita. Di dalam melewati fase yang tidak mudah, kita menjadi pribadi yang lebih mature. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita menjadi lebih pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang memberikan dampak karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Dan jangan khawatir ibu-ibu semua. Selalu ada kesukaran dalam kehidupan kita. Kembali saya ulang, Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Dan segala yang kita alami itu ada fase dan masanya. Saya tutup dengan Mazmur 55 ayat 23. Di Mazmur 55 ayat 23, mari kita baca Bapak Ibu. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Semua keadaan yang membuat ibu-ibu semua khawatir hari ini. Semua kondisi yang membuat ibu-ibu mungkin galau hari ini. Semua kondisi yang sedang dihadapi yang membingungkan hari-hari ini. Jangan takut. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan tidak selamanya itu akan ada. Karena kita akan naik level. Kita akan bangkit. Kita akan menyelesaikan itu. Kita akan maju bersama dengan Tuhan. Dan kita akan buktikan Tuhan kita membuat kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa ibu-ibu semua. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, anakmu selesai berbicara. Dengan segala keterbatasan, penyampaian kalimat yang tidak sempurna. Tuhan, Engkau yang berbicara dalam hati setiap ibu-ibu wanita Bethel Indonesia yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk berdiri seperti Paulus di zaman sekarang. Untuk kami berani berdiri menghadapi masalah. Mendengarkan Engkau dengan baik sehingga kami confidence berdiri menghadapi masalah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Dan lewat apa yang kami sampaikan, apa yang kami ceritakan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Orang-orang boleh diberkati dan dibawa mendekat kepadamu. Mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Anakmu selesai berbicara. Matraikan firman-Mu di dalam kuasa nama Yesus. Jadikan itu satu catatan yang indah di dalam hati kami. Yang kami lakukan dengan setia. Yang kami lakukan dengan setia Tuhan. Sehingga kami mempunyai hidup yang bertumbuh. Berbuah. Dan buah yang kami hasilkan itu adalah buah yang manis. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami boleh menjadi sekumpulan orang-orang yang kesukaannya kami ialah firman Tuhan. Yang sekali lagi Tuhan, boleh kami renungkan siang dan malam dan kami lakukan dengan setia. Sehingga kami boleh bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah kami pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa yang dikerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Roh Kudus Engkau yang terus berbicara mengingatkan kepada hati kami semua. Pimpin kami seutuhnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat momen yang indah ini. Kami bersyukur buat sore yang indah ini. Di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.